Baik Pak Benny, seberapa besar opsi moratorium ini bisa dipilih oleh Indonesia? Apakah ada contoh sebelumnya dari negara lain? Karena kalau kita lihat ini kan Malaysia cukup dekat ya dengan kita, selain tetangga juga, begitu banyak kerjasama yang kita jalin. Apakah sebegitu kerasnya opsi moratorium ini harus diambil oleh Indonesia? Nah, hitungan kita adalah hitungan kepentingan merah putih, kepentingan Republik. Jika sudah menyangkut dignity, jika menyangkut harga diri, jika sudah menyangkut keselamatan jiwa sebagai hukum tertinggi yang harus diperjuangkan, dibela oleh negara, maka hubungan diplomatik, hubungan bilateral, ya, selama ini itu jangan menjadi pertimbangan yang ditempatkan seolah-olah ya di atas dari keselamatan jiwa. Moratorium penempatan ke Timur Tengah itu sudah kita hentikan di zaman Menaker Pak Hanif Dakiri tahun 2015, dan sampai sekarang moratorium itu belum dicabut. Alasan moratorium itu pun karena banyaknya peristiwa dan kasus-kasus penganiayaan, pelecehan seksual, ya, kekerasan fisik yang dialami oleh para pekerja kita. Jadi kalau kita mengambil tindakan yang berani untuk menghentikan penempatan pekerja migran ke Malaysia, saya pikir itu bukan masalah yang terlalu istimewa ya. Tapi sepanjang ini untuk kepentingan merah putih, untuk Republik, kita harus berani melakukan itu. Sepanjang Malaysia tidak memberikan jaminan bagi perlindungan keselamatan jiwa para pekerja migran kita. Saya bahkan berpikir lebih ekstrim. Sekitar 2 juta pekerja migran kita yang sekarang bekerja di perkebunan sawit Malaysia, mungkin satu saat bisa kita tarik kembali ke Indonesia. Toh gaji mereka juga kecil di sana, hanya sekitar 4-5 juta. Di Indonesia kita punya perkebunan yang dikelola oleh BUMN melalui PTPN, ada jutaan hektar. Kenapa mereka tidak kita kembalikan ke Indonesia bekerja untuk menggarap lahan-lahan perkebunan milik negara yang dikelola oleh PTPN? Dan tentu negara bisa memberikan gaji yang lebih besar daripada gaji yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan sawit di Malaysia. Langkah tegas ini untuk memberi pesan kepada Malaysia bahwa ini adalah masalah harga diri, ini adalah masalah merah putih yang kita pasti akan memperjuangkannya sampai titik dalam penghabisan. Apapun alasan, karena hubungan bilateral, hubungan baik antar negara. Baik, mendesak Malaysia untuk memberikan jaminan kepada migran Indonesia dan tidak akan memilih opsi moratorium jika memang jaminan itu diberikan. Lalu secara spesifik jaminannya ini wujudnya seperti apa Pak Benny? Ya, moratorium itu kan hak kita ya. Tidak harus tergantung kepada pemerintah di negara penempatan. Kapan kita mengambil langkah keputusan moratorium, maka sejak itu penempatan tidak kita lakukan. Artinya keputusan moratorium itu ada di negara kita. Terlebih ini juga koreksi untuk kementerian lembaga, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Banyak negara-negara di mana kita menempatkan pekerja migran Indonesia yang terhitung per hari ini, ya, MOU atau agreement itu sudah berakhir lama. Dengan Timur Tengah kita sudah lama, ya, MOU-nya berakhir, agreement-nya. Dengan Malaysia itu tahun 2016 sudah berakhir agreement-nya. Yang harusnya ya itu segera dipikirkan, ambil langkah-langkah strategis oleh kementerian terkait. Tentu bukan kewenangan BP2MI karena kami hanya sebagai operator pelaksana kebijakan. Secepatnya Kementerian Ketenagakerjaan duduk bersama, mengundang BP2MI, mengundang Kementerian Luar Negeri, kemudian kita lakukan ya kajian analisa terkait MOU atau agreement yang sudah berakhir, kemudian kita lakukan pembauran atau revisi, atau kita mengambil keputusan terbaru untuk tidak melanjutkan penempatan atau melakukan moratorium. Ini penting sebetulnya, sangat strategis, tidak terlepas dari upaya kita untuk memberikan perlindungan, ya sebagaimana pesan Pak Jokowi, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik, selain mendesak negara lain ataupun tempat di mana migran kita akan bekerja, tapi juga bagaimana upaya preventif dari negara kita sendiri di Indonesia untuk bisa mencegah dan memberantas semua agen-agen ilegal. Karena ini adalah momok yang bisa menjadi penyebab awal sebetulnya terjadi banyak sekali penganiayaan dikarenakan mereka para pekerja migran ilegal. Setuju Mbak. Pak Jokowi dalam sambutan pembukaan Munas Abjati 2 hari lalu di Bandung menjelaskan kembali tidak akan mentolerir segala praktek mafia yang hanya mengambil keuntungan semata dengan mengorbankan keselamatan jiwa dari para pekerja migran Indonesia. Nah, sindikat pengiriman ilegal ini sudah bekerja lama dan mereka adalah ya komplotan mafia dari pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Saya tidak terbiasa basa-basi. Kita harus jujur di era transparansi ini. Kenapa mereka menjadi kekuatan yang untouchable? Sekalipun mereka jumlahnya kecil. Karena ada oknum TNI terlibat, oknum polisi terlibat, oknum keimigrasian banyak terlibat, oknum
orientasi pada aparatus negaranya kepada kepentingan merah putih dan republik, yang tidak memiliki mental maling dan pengkhianat. Itu kuncinya. Dan kedua, bagaimana hukum bekerja untuk menyeret para pelaku secara hukum, kemudian memenjarakan mereka. Nah, kami sudah membentuk Satgas, menjabarkan apa yang diperintahkan oleh Presiden, dan kami sedang melakukan perang total di lapangan. Selama 7 bulan saya memimpin, sudah 9 kali saya lakukan tindakan lapangan penggerebekan, dan 514 calon korban yang akan dikirim ke negara penempatan sudah kita selamatkan. Jadi perang total terhadap sindikat ini harus kita lakukan. Hukum harus bekerja menyeret mereka, tapi juga tentu langkah-langkah pendidikan, pelatihan, ya terkait kualifikasi, kompetensi yang menjadi bekal mereka bekerja, itu juga menjadi program idol kita BP2MI saat ini.